Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil ngobrol hari ini saya mau makan pakai sayur bening, ya, buat eh, terus dengan lauknya pindang. Alhamdulillah masih bisa makan dalam rumah yang nyaman, di dalam rumah yang aman, dan dalam keadaan tubuh yang sehat. Kadang kita suka lupa ya, dengan nikmat-nikmat seperti ini kita jarang bersyukur. Kadang mungkin kita juga pernah mengalami ya, mungkin kita makan nggak di rumah, mungkin waktu kerja di panas-panas dan lain-lain. Pasti semua orang pernah merasakan. Atau mungkin di luar sana ada orang yang, mohon maaf bukannya apa ya, cuman kita harus bersyukur. Kadang ada mereka yang makan harus harus susah payah dulu, terus di panas-panasan, di tempat yang mungkin kurang aman. Kita setiap hari masih bisa makan dengan tubuh yang sehat. Kan ada juga orang yang makan tapi keadaannya lagi nggak sehat ya. Jadi tetap harus disyukuri setiap hari, berusaha bersyukur. Oh iya, saya punya pertanyaan buat teman-teman. Menurut teman-teman, makanan yang paling enak itu apa? Menurut teman-teman, makanan yang paling enak itu apa? Coba teman-teman nanti tulis di kolom komen ya. Oh iya, ini tadi saya lupa berdoa, teman-teman. Maaf. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya teman-teman untuk yang beragama muslim, waktu kita makan sebenarnya kan kita disunahkan untuk membaca doa ya. Membaca doa, teman-teman juga tentu sudah tahu doanya ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Tapi misalnya teman-teman kelupaan nih, belum berdoa, teman-teman jangan lupa masih bisa berdoa ya, dengan doanya bismillahi fi awaluhu wa akhiruhu. Seperti itu teman-teman ya. Doanya bismillahi fi awaluhu wa akhiruhu, kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin ada salahnya mohon teman-teman juga boleh koreksi ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja, saya juga ya belajar konten gitu teman-teman. Ini teman-teman lauknya pindang ikan ya.
buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mengalami masa sulit, teman-teman jangan jangan terlalu bersedih hati ya. Mungkin kalau kita sedang menjalani ujian pasti semua itu terasa berat, bahkan bernafas pun terasa sesak mungkin ya, ibaratnya seperti itu. Tapi teman-teman perlu tahu, kesulitan itu juga mengajarkan kita bahwa kenikmatan mungkin yang kita sepelekan itu sebenarnya juga nikmat yang besar. Misalnya hari ini seperti saya bisa makan hari ini lauknya pakai pindang, sama sayur bening dari bayam itu loh teman-teman, yang kayak gini. Mungkin itu sederhana ya, cuman agar kita itu bisa bersyukur, kita itu harus mencoba gitu ya, harus menjalani. Kalau cuman kita berteori, kita itu nggak bisa merasakan. Misalnya kita nggak makan sehari penuh ya, misalnya kita seperti berpuasa seperti itu. Tapi kan kalau puasa kita kan biasanya kalau buka kan malah makannya macam-macam ya masih. Tapi mungkin suatu saat kalau teman-teman yang biasanya bisa makan ya semuanya ada, walaupun sederhana gitu ya, terus ada suatu kondisi yang membuat teman-teman itu diuji nggak punya apapun, bahkan uang nggak punya sepeser pun. Jadi mungkin dari pagi sekali belum bisa makan, terus nanti kita dapat makan apa ya, misalnya cuman nasi sambal sama lauknya tahu gitu aja. Itu kalau teman-teman dari pagi nggak makannya pas waktu mungkin jam 4 sore baru ketemu makan nasi itu rasanya enak banget teman-teman nggak perlu boleh cobain ya. Boleh cobain mungkin kalau yang sudah merasakan. Jadi memang benar, makanan yang paling enak kalau menurut saya sendiri, saya juga pernah ngalamin ya. Jadi makanan yang paling enak itu bukan mungkin pizza, spaghetti, atau mungkin ya ayam goreng atau apalah semacamnya, tapi makanan yang seharian, misalnya kita sehari sepenuh itu belum makan apapun, kondisi tadi kita benar-benar lapar, terus juga haus banget, itu kita dapat makan sederhana banget, misalnya kayak nasi terus sama sambal sama tahu atau tempe goreng aja gitu, terus minumnya ya cuma air putih itu aja. Itu kalau teman-teman sebelumnya nggak makan seharian, terus kelelahan banget mungkin dari jalan dari pagi sampai kemana belum makan, mungkin yang lagi merantau cari kerja belum dapat kerjaan. Nah, makanan seperti itu teman-teman itu luar biasa enaknya. Kalau teman-teman yang belum merasain mungkin nggak pernah merasakan ya. Jadi setiap kondisi itu juga mengajarkan kita sebenarnya. Kalau kita mungkin saat ini lagi sulit, memang lagi sulit berarti kan kita kondisi memang mungkin nggak punya uang buat makan, susah ya. Tapi itu juga pengajaran untuk pribadi kita ya, supaya kita itu menjadi orang yang bernilai ya. Ketika kita nanti suatu saat mungkin Tuhan mengangkat derajat kita lebih tinggi, lebih enak, itu kita karena pernah ada di titik terendah gitu ya, kita itu bisa menghargai rezeki pemberian Tuhan itu di setiap apapun gitu ya, seperti itu, karena kita sudah pernah merasakan yang sulit banget gitu, lalu kita diangkat di atas itu supaya kita ya, mohon maaf, ketika kita melihat orang yang di bawah kita itu kita nggak sombong, dan kita oh iya saya juga seperti dulu, jadi kita empati kita hidup, rasa peduli kita juga hidup, seperti itu. Berusaha terus untuk mencari sisi positif dari apapun yang kita jalani ya. Walaupun saya sendiri namanya juga manusia ya, mungkin teman-teman juga kadang kita saat ini kita apa-apa mudah, nggak mengalami kesulitan, mungkin ngomong itu gampang ya, tapi saat kita menjalani saat itu juga
semuanya nggak ada, yang dimakan nggak ada, nggak punya uang. Contoh dalam hal makan aja gitu, nanti kita tuh terus dapat makan gitu ya, itu nanti apapun sesederhana apapun, kalau sehari saja kita itu seharian nggak makan, itu makanan apapun yang kita temui, misal cuma nasi sama sambal sama tahu tadi, itu beneran enak banget gitu. Terus kita lagi kehausan banget, mungkin kita minuman paling enak apa, oh misal jus apa, jus anggur, jus melon, atau mungkin susu dan lain-lain ya. Tapi ketika nanti kita nggak dapat minuman apapun gitu ya, itu air putih aja ya teman-teman, mulai dari pagi sampai misalnya sore teman-teman sudah kehausan banget, nah, itu dapat air segelas itu rasanya wah, nikmat sekali, bener nikmat sekali. Kalau teman-teman suka konten saya, boleh teman-teman bantu di like, juga diikuti atau subscribe ya. Kalau teman-teman nggak suka bisa dislike ya. Saya juga belajar konten aja ini teman-teman, ini juga konten apa ya, konten random pertama saya, mungkin maksudnya saya juga bingung, saya mau konten tapi bikin konten apa gitu ya. Ya udahlah, apa yang bisa divideokan itu aja ya. Mau belajar nanti sambil jalan mungkin ketemu gitu ya. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan, oleh Tuhan kita masih diizinkan untuk makan. Makanannya juga alhamdulillah layak, bergizi, dan juga kita makan dalam keadaan tubuh sehat ya, mulut kita juga sehat. Bayangkan coba kita sariawan aja gitu ya, sariawan gitu, pasti kita makan akan sedikit kesulitannya sakit gitu ya. Kita belajar untuk selalu mensyukuri apapun itu, mulai dari hal-hal kecil. Saya bukan menggurui, tapi daripada konten kita nggak ada isinya sama sekali ya, kita sama-sama belajar gitu teman-teman. Alhamdulillah. Dan kalau bisa teman-teman kalau makan diusahakan sampai habis ya, karena apa? Saya itu pernah teman-teman ya, jadi mungkin terbiasa di rumah ada makanan itu ya, mungkin ya pisang atau apa hal sederhana lah, pisang atau mungkin kue-kue apa gitu ya, kue-kue 1000-2000an gitu. Ketika kita di rumah yaitu kadang dibiarkan gitu aja, karena kita udah kenyang, terus sudah sering gitu ya. Tapi ada suatu saat ketika saya diuji itu benar-benar nggak ada apapun, uang nggak punya teman-teman ya, uang itu nggak punya, pekerjaan nggak ada ya. Seperti itu tadi, pisang itu yang mungkin biasanya terbiasa ada di rumah itu ya, itu rasanya maksudnya dibiarkan aja ya, kita mungkin malas-malasan buat makan. Tapi nanti ketika teman-teman mungkin di jalanan gitu ya, mungkin ada episode kehidupan yang menguji teman-teman untuk menjadi seseorang yang oleh Tuhan diuji akan menjadi orang yang bernilai, lebih dewasa, dan juga ya intinya menguji mental teman-teman dan juga menguji kesabaran teman-teman. Itu bukan hal buruk teman-teman, nanti di sana teman-teman bisa belajar ya. Seperti itu tadi, hal biasa kita dapat makan aja pisang itu ya, itu enak banget teman-teman, bahkan air putih loh enak banget gitu ya.
Terus yang biasanya kita di rumah mungkin ada pepaya di belakang rumah, yang mungkin punya pepaya di belakang rumah ya, itu mungkin kita biarkan sampai matang ya, mungkin terus nanti dimakan burung sampai jatuh, itu dibiarkan gitu ya, padahal itu juga rezeki. Nanti teman-teman ketika sudah di jalan nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa, mungkin di perantauan lagi posisi terendah gitu ya, itu nikmat-nikmat seperti itu ya, itu nikmat banget teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin diuji dalam keadaan yang seperti itu, teman-teman juga harus berusaha bersyukur ya, karena mungkin nggak semua orang dapat ujian seperti itu ya. Karena ini bukan dibahas dari segi finansial ataupun kekayaan ya, tapi dari segi untuk menghidupkan jiwa kita ya, moral kita, dan juga kesabaran kita ya. Bahwa nikmat-nikmat itu nanti ketika teman-teman nggak punya sepeser pun, yang biasa sekeliling kita itu biasa, itu menjadi luar biasa. Nah setelah itu, kenapa saya bilang tadi kalau bisa dihabiskan ya, karena saya sudah merasakan bahwa saat sesuap nasi itu teman-teman ya, itu sangat berarti, karena saya sudah pernah mengalami sendiri. Makanya dari itu saya berusaha menghargai pemberian dari Tuhan itu ya, sekecil apapun sebenarnya itu besar gitu teman-teman ya. Sesuap nasi itu sangat berharga. Jadi kalau teman-teman punya makanan yang sisa gitu ya, makanan yang sisa atau mungkin nggak habis, itu biasanya ya, kalau orang-orang berada itu mereka sungkan karena makanan ini sebenarnya bagi, mohon maaf, orang yang kalangan bawah itu masih layak, tapi orang yang berada itu sungkan gitu ya, nggak enak, masa makanan kayak gini mau dikasih orang gitu ya kan, kadang ada yang seperti itu. Nah daripada misalnya dibuang, cobalah tawarkan, mungkin kita ada lebihan buah, ada busuknya dikit gitu ya, daripada dibuang, mungkin gimana ya, mungkin kalau kita punya peliharaan mungkin bisa dikasih peliharaan ya, tapi kalau mungkin ada ya, mungkin waktu di jalan gitu, oh ini udah busuk nih, terus mohon maaf ada orang yang di pinggir itu, kalau mungkin dari masih ada sekantong kresek kan lumayan, nah itu coba aja ditawarkan, terus bilang ini ada sedikit busuk misalnya kayak gitu, daripada dibuang, apakah mau gitu. Tapi ya itu ibaratnya seperti itulah teman-teman. Jadi kadang apa yang menurut kita itu nggak layak, seperti mungkin cuman nasi sambal sama tahu gitu aja ya, mungkin kalau kita orang berada ya, kita mungkin sama Tuhan diberikan kondisi finansial ekonomi yang baik, kita terbiasa makannya yang layak, yang mungkin sedikit dibilang mewah sih nggak mewah, tapi ya oke lah layaknya orang makan ya misalnya. Terus kita mau kasih adanya cuma nasi sambal sama tahu, kita sungkan gitu ya, padahal banyak orang di jalanan mereka itu ya, itu bagi mereka itu sudah layak teman-teman ya. Jadi daripada dibuang, jangan dibuang teman-teman ya. Itu maksudnya dari saya tadi, kalau makan itu kalau bisa dihabiskan, karena mungkin teman-teman yang belum merasakan juga, oh ya bener-bener, tapi nggak ngerasakan. Dulu saya juga pernah ditegur sama teman saya punya temen ya, abang lah kalau bilang, soalnya umurnya lebih tua dari saya. Itu saat ya ngumpul gitu ya, saya nggak habis teman-teman ya habis lah, tapi masih ada sisa berjajaran gitu. Kalau dikumpulin mungkin ada masih 1 suap ya, atau 2 suap gitu. Dia bilang itu dihabisin nasinya gitu, itu kalau kamu nanti suatu saat ada mengalami ujian berat, harus mungkin merantau di jalan nggak apa-apa, itu sangat berarti loh, kamu jangan meremehkan itu. Saya bilang oh iya ya udah, iya ya saya oke tahu itu sangat berarti, tapi kalau saat itu saya belum merasakan sendiri ya, jadi oke iya tapi rasanya itu nggak ada, dan rasanya itu belum ada. Oke saya tahu bahwa ini sebaiknya dihabiskan, tapi ya saya iya aja gitu ya, dan itu mungkin oke saya kumpulin terus saya habiskan. Tapi setelah saya mengalami sendiri, nanti benar-benar itu orang yang mengalami sendiri akan benar-benar menghargai sekecil apapun rezeki. Oke teman-teman, sudah segitu aja dulu ya. Saya juga sudah selesai makannya. Semoga teman-teman di sini bisa makan ya, bisa makan dalam keadaan sehat, makanannya juga bergizi, halal, dan juga selalu bersyukur, berusaha bersyukur apapun yang kita miliki, dan terus perbaiki diri, terus belajar. Saya sendiri pun juga terus belajar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak, sudah like, subscribe, ataupun yang sudah dislike pun terima kasih ya.
Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Menurut teman-teman nih, masukan buat teman-teman, kita kira bikin konten apa ya yang bisa saya buat mungkin sehari-hari, yang ringan tapi mungkin ya berpotensi bisa penontonnya banyak, bagus gitu. Mungkin bisa teman-teman boleh bantu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen-komen, boleh bantu-bantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.